Setiap hari, insan Seci bekerja untuk mengukir sejarah Seci. Sesungguhnya setiap hari merupakan hari bersejarah bagi Seci. Berikut perjalanan Seci di bulan keempat di tahun 2016. Di usia yang belia, umumnya anak remaja masih menikmati masa mudanya. Tapi lain halnya dengan Susi Lestari. Gadis berusia 23 tahun tersebut harus putus sekolah karena kendala ekonomi dan menjadi tulang punggung keluarga untuk meringankan beban sang ayah. Keadaannya begitu gitu loh, papa juga nggak kerja, jadi hanya tumpuan aku doang sih yang jadi tumpuan, untuk yang jadi ibaratnya tulang punggung lah gitu loh, terus yang harus berjuang untuk mereka juga. Pada tahun 2009, Pak Ahong ayah Susi mendapat kabar bahwa ada yayasan yang dapat membantu membiayai pendidikan putrinya. Untuk memastikan kabar tersebut, Pak Ahong menghubungi Yayasan Seci yang informasinya didapatkan dari saluran dari TV. Kehidupan Susi dan keluarganya berangsur membaik sejak mendapat bantuan biaya pendidikan dari Yayasan Seci. Selepas lulus dari sekolah pada tahun 2011, Susi pun mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan. Kini, ia dan keluarga juga telah dapat menempati rumah baru yang lebih layak huni. Aku lagi cari jalur beasiswa juga, terus lagi cari, maksudnya lagi save money untuk kuliah. Ada rencana sih September ini mau kuliah, cuma aku lagi cari kuliah yang paling murah gitu. Perjuangan menjadi tulang punggung masih dijalani Susi Lestari. Ia selalu bersyukur setiap waktu atas anugerah yang Tuhan berikan, menguatkannya dalam menjalani kehidupan. Semoga apa yang menjadi keinginan Susi dapat tercapai. Sabtu 23 April 2016, relawan Seci Haji Timur melakukan kunjungan kasih ke beberapa penerima bantuan Seci. Salah satunya Pak Kusmianto, pasien penderita hepatitis dan gagal ginjal yang dibantu oleh Seci sejak 4 tahun lalu. Ayah 46 tahun ini, penyakitnya mulai menjalar ke bagian-bagian lainnya, menggerogoti tubuh rentanya. Hal ini membuatnya tidak bisa lagi bekerja. Jodoh yang mempertemukan keluarga Pak Kus dengan insan Seci melahirkan benih-benih cinta kasih, membawa pada kesederhanaan hidup yang penuh syukur. Hidup Pak Kus kini lebih semangat dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh insan Seci. Lebih semangat, orangnya lebih semangat hidup. Berarti ya orangnya baik-baik semua sih. Perhatian, toleransinya bagus. Sebenarnya sangat bagus dalam bidang nggak beda-bedakan agama lah, ras, suku, nggak beda-bedain. Saya mengucapkan terima kasih banyak sama relawan. Nggak bisa balas, yang balas yang kuasa lah, sama Allah. Walaupun kita berada dalam tubuh yang sakit, namun jiwa yang sehat akan mampu melipat gandakan semangat untuk tetap bersama orang yang kita cintai. Minggu 10 April 2016, baksos degeneratif diadakan di Sekolah Sari Putra, Jalan R.E. Marta Dinata, Gang Nakula nomor 35A, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Baksos yang dilaksanakan relawan Seci komunitas Pusat Grosir Cililitan ini ditunjukkan kepada warga lanjut usia yang pada umumnya rentan mengalami penurunan fungsi atau daya tahan tubuh dan penurunan daya ingat akibat penuaan yang disebut immunosenescence. Sebanyak 21 relawan Seci, 61 sukarelawan Rompi yaitu dari mahasiswa Presiden University bersama 27 orang tim medis yang tergabung dalam TIMA atau Seci International Medical Association, 13 orang tim medis Rumah Sakit Amanda, serta 1 dokter setempat, memberikan pelayanan kesehatan bagi 308 pasien. Para pasien berasal dari Dusun 01, Dusun 02, dan Dusun 03, Karangbaru, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Dengan senyum ramah, para tim medis mendengarkan setiap keluhan pasien yang datang. Saya sangat apresiasi sekali, saya sangat berterima kasih dengan kegiatan sosial ini yang diprakarsai oleh Budi Suci yang memang pure sosial, sangat membantu sekali tingkat kesulitan masyarakat yang terkait persoalan kesehatan. Selain turut memberikan pelayanan kesehatan humanis, Rumah Sakit Amanda Cikarang Selatan juga meminjamkan beberapa peralatan medis yang sekiranya diperlukan. Dengan adanya Budi Suci berarti masyarakat juga di sini mendapat bantuan pelayanan kesehatan. Selain pemeriksaan kondisi fisik pasien, tim medis juga melakukan pendekatan batin terhadap pasien.
dengan cara memberikan penyuluhan tentang pentingnya melakukan pengontrolan kesehatan secara rutin dan memperkenalkan pola hidup sehat. Sekolah Seci Indonesia mendidik para siswanya untuk belajar berbagi sejak dini, melalui kunjungan sosial yang dilakukan di Panti Asuhan Kasih Mulia Sejati, Bojong Indah, Jakarta Utara pada 16 April 2016. Dihadiri oleh 25 siswa yang duduk di kelas 5 SD dan 8 staf sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk menghibur dan memberikan kebahagiaan kepada anak-anak Panti Asuhan Kasih Mulia Sejati. Selain itu, sekolah ingin agar anak-anak mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di sekolah untuk belajar berbagi dengan sesama dan melihat bagaimana kehidupan orang lain yang tidak seberuntung mereka. Selain bermain bersama, acara ini juga diisi dengan penampilan para siswa Seci School. Anak-anak panti asuhan pun merasa sangat terhibur dan berterima kasih atas kunjungan yang telah dilakukan Seci School. Saya kesannya untuk sekolah Seci itu pokoknya anak-anak Seci itu anaknya semangat-semangat. Habis itu banyak yang kelihatan senang ya, sama kayak anak panti juga banyak yang senang. Terima kasih buat pihak sekolah Seci untuk kedatangannya, untuk berbagi kepada kita semua. Semoga sekolah Seci semakin sukses. Setiap kebajikan yang ditanam di masa ini akan menjadi buah kebaikan yang kita petik di esok hari. Semoga dengan terlaksananya kegiatan ini, maka siswa-siswi Sekolah Seci Indonesia dapat menanamkan nilai kebajikan terhadap sesama di hari esok dan seterusnya. Pastor Chingyan terus menggalakkan misi pelestarian lingkungan kepada seluruh relawan, yang kemudian menjadi contoh nyata untuk masyarakat luas. Seperti pada 17 April 2016, relawan Seci kembali mengadakan kegiatan pelestarian lingkungan di apartemen Teluk Intan, Jakarta. Sekaligus sosialisasi melakukan 5 kebajikan dalam sehari untuk melindungi bumi. Relawan dengan sabar menghampiri satu persatu warga untuk menjelaskan betapa mudahnya melakukan 5 kebajikan dalam sehari untuk melindungi bumi. Kegiatan yang rutin dilakukan 1 bulan sekali ini menarik perhatian Helen, salah satu warga apartemen Teluk Intan, yang kemudian berjodoh menjadi relawan. Masih banyak gitu orang yang belum sadar kebutuhan kita untuk melestarikan bumi. Saya tahu nih sampah-sampah ini mesti didaur ulang, cuma mau kumpulinnya tuh kemana kan kita nggak tahu. Dengan adanya relawan Seci di sini, jadi kita sekarang sudah tahu nih sampah-sampah yang bisa didaur ulang kita kumpulin ke Seci gitu. Menggalang hati masyarakat untuk turut bersumbangsi bagi bumi masih dilakukan oleh relawan. Terus bersabar dan ikhlas menjalankan dharma, agar suatu saat dapat berjodoh dengan banyak masyarakat bersatu hati melindungi bumi.